Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Baik, Bu Ana ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang pada kesempatan kali ini bisa bergabung ikut pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, anak-anakku, tadi kalian sudah mengerjakan tugas dan mungkin ada yang sudah mengerjakan ulangan harian untuk materi listrik statis. Nah, sekarang ini kita akan teruskan pembelajaran kita, yaitu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis. Dalam pembelajaran ini nanti tujuan yang harus anak-anak dapatkan diantaranya kalian nanti harus bisa menunjukkan keberadaan arus listrik, kemudian dapat mengidentifikasi mana barang-barang yang termasuk konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kemudian juga bisa menghitung besar arus dalam suatu kawat penghantar. Kemudian yang terakhir bisa menyebutkan sumber-sumber tegangan listrik. Ya, itu nanti yang diantaranya tujuan yang harus bisa kalian capai. Baik, anak-anakku, Bu Ana tanya, di rumah kalian ada lampu listrik? Ya, tentunya semua ada, ya. Nah, bagaimana kalau kalian mau menghidupkan lampu listrik itu? Tentunya di situ pasti ada stop kontak ya. Mungkin kalau tidak ada stop kontak ya ada colokan ya. Sehingga kalau kalian mau menghidupkan lampu, maka kalian dengan menekan saklarnya atau tombolnya. Atau bisa menancapkan. Nah, misalnya di ruang lab ini juga ada saklar. Kalau di sana saya pencet posisi off, pasti lampu yang ada di dalam ini mati. Kemudian kalau dipencet dalam posisi on, pasti lampu yang ada di sini hidup. Nah, pada saat kalian tadi memencet misalnya ya, atau Bu Ana mencet saklar itu tadi kemudian menyala, ya. Nah, kira-kira lampu itu kok bisa menyala karena apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Karena adanya arus listrik. Ya, betul sekali. Siapa itu ya? Satria Bagus. Oh, lah Satria Bagus ya. Selamat Satria Bagus ya. Jadi karena adanya arus listrik, betul. Jadi dari tadi saklar itu kan menghubungkan di situ ada sumbernya. Kemudian kalau itu kamu pencet on, berarti ada arus yang mengalir menuju ke lampu, sehingga lampunya bisa menyala. Nah, karena adanya arus listrik yang mengalir itulah yang disebut sebagai listrik dinamis. Ya, jadi di situ ada arus yang mengalir. Baik, selain arus yang mengalir, ternyata di sini juga nanti ada istilah yang mengalir itu tidak hanya arus, tetapi elektron. Ya. Bedanya nanti kalau arus listrik itu mengalirnya dari potensial tinggi menuju potensial rendah, sedangkan kalau elektron nanti mengalirnya dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Baik,
Kelihatan nggak anak-anak? Bu Ana di sini bawa contoh muatan listrik. Saya tempel di sini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan anak-anak gambarnya? Halo. Gambarnya muatan ini kelihatan anak-anak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Ya. Terima kasih. Ini gambar muatan, ya. Di sini saya gambarkan ada muatan yang positif dan ada muatan yang negatif. Nah, baik, Bu Ana di sini akan menunjukkan bahwa tadi sudah saya katakan bahwa ya kalau aliran listrik itu mengalir dari beda potensial tinggi ke potensial rendah. Beda potensial itu sama dengan tegangan. Berarti kalau di sini muatan, misalnya ini muatan A, memiliki jumlah muatannya 5 plus 5, kemudian yang B jumlah muatannya plus 3, lebih besar yang mana? Tentunya 3 dengan 5 lebih besar mana? 5. 5 ya. Nah, berarti kalau di sini aliran listrik, maka dari 5 mengalir ke 3. Dari 5 mengalir ke 3. Ini berarti aliran listrik. Sekarang, kalau bawahnya ini, misalnya ini muatan C, ini muatan D. Arah aliran listriknya dari 5 ke 3, ingat ini tandanya negatif, atau dari 3 ke 5. Yuk, siapa mencoba menjawab? Arah aliran listriknya dari 3 ke 5 atau dari 5 ke 3? Untuk tanda yang negatif. Satria bagus. 5 ke 3. Dari 5 ke 3. Ingat. Kalau di sini mainnya 5, ke 5. dengan mainnya 3, lebih besar mana? Main 3. Lebih besar 3. Nah, kalau ini tadi kan plus, ya. Kalau berarti kan ini kurangnya 5, berarti kan lebih banyak. Ini kurangnya sedikit. Nah, kurangnya sedikit itu kan berarti potensialnya lebih besar. Maka aliran listriknya seperti ini. Jelas untuk aliran listrik? Jelas, Bu. Ya, sekarang kalau aliran elektron kebalikan. Aliran elektron itu dari beda potensial rendah ke beda potensial tinggi. Berarti arahnya yang seperti ini. Nih, saya gambarkan yang warna hijau. Berarti tanda positif yang 3 menuju ke tanda positif yang 5. Demikian juga ini, yang tanda muatannya negatif 5, berarti kalau aliran elektron menuju ke yang 3. Ya, ini berkaitan dengan aliran listrik, arus listrik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang Bu Ana teruskan. Dari besar kuat arus listrik pada suatu rangkaian nanti akan diukur dengan alat yang namanya ampermeter. Silahkan nanti kalian lihat pada materi listrik dinamis.
Kemudian untuk mengukur berapa besarnya kuat arus listrik, di situ juga nanti bisa menggunakan persamaan, yaitu I sama dengan Q per T, di mana I itu kuat arus, satuannya ampere. Kemudian Q itu muatan, satuannya kolom. Kemudian T itu waktu, satuannya detik atau sekon. Nah, sehingga kalau kalian menjumpai soal, maka kalian harus membuat soal itu kalau menjawab sesuai dengan satuan yang diinginkan. Misalnya, kalau di situ diketahui waktunya dalam satuan menit, maka kalian harus mengubah terlebih dahulu menjadi satuan detik. Ya. Contoh soal nanti di PPT juga ada. Saya akan menuliskan untuk contoh soal, ya, saya bacakan. Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian bila diketahui kuat arusnya 5 ampere mengalir selama 1 menit. Berarti yang diketahui apa, anak-anak? Kuat arusnya 5 ampere mengalir selama 1 menit. Berarti yang diketahui apa? 5 ampere itu apa? 5 ampere tadi apa? Kuat arus. Iya, betul. Iya, berarti diketahui 5 ampere. Kemudian tadi waktu. Waktu itu apa? T ya. T 1 menit. Berarti harus diubah menjadi apa? Detik. Menjadi detik. 1 menit ada berapa detik? 60. 60 detik. Betul. Tinggal masukkan rumus. Berarti rumusnya tadi kan I sama dengan Q per T. Yang mau dicari kan Q ya. Berarti Q sama dengan I kali T. Ya. Q sama dengan I kali T. I-nya 5, T-nya 60. Sehingga Q sama dengan berapa? 360. 300. Satuannya apa, Q? Satuannya apa? Kolom. Kolom. Ya. Kolom satuannya. Nah, kok bisa kolom pun satuannya? Ya memang di rumusnya ini juga kolom. Tapi kalian bisa mencari misalnya, I tadi kan ampere ya. Misalnya di sini. I itu tadi ampere. Berarti 5 ampere kali. Tadi waktu tadi sekon ya. Nah, ampere itu ini turunan dari kolom per sekon ya. C per S. S kecil. Ini berarti juga 60 S. Maka S-nya dipotong. Ya. Tapi di sini sudah ada satuannya. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, anak-anak? Jelas? Ya, jelas ya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan kuis yang ada di situ. Sebelum ke kuis, nanti juga ada lembar kerja yang saya lihat minggu kemarin ada yang sudah mengisi 3 anak ya. Nah, dalam lembar kerja di situ pada tugas itu saya ralat. Jadi nanti kalian cukup memasukkan nomornya saja dari gambar-gambar yang sudah ada.
nanti kalian masukkan nomornya di dalam kolom yang tersedia. Baik, tugasnya yaitu tentang benda-benda yang bisa menghantarkan listrik dan benda-benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Di sini Bu Ana bawa dua benda, sendok dan botol dari plastik. Nah, dari dua barang ini, mana yang termasuk konduktor? Sendok. Sendok, betul. Karena sendok itu terbuat dari apa? Alumni. Alumni. Nah, jadi hampir semua logam itu termasuk benda konduktor, ya, yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan ini botol ini dari plastik, ya. Ini termasuk yang namanya isolator. Ya. Isolator. Ya, baik. Nah, jadi tugasnya nanti kalian di situ mengelompokkan benda-benda mana yang termasuk konduktor, ditulis nomornya saja, mana yang termasuk isolator, dan mana-mana yang termasuk semikonduktor. Jelas anak-anak tugasnya? Jelas, Bu. Ya, baik. Karena kalian sudah jelas tugasnya, dan saya kira untuk materi ini cukup sampai di sini. Silahkan nanti kalian pelajari sendiri materi yang sudah saya upload, ya. Tugasnya dikerjakan, kuisnya juga dikerjakan. Ingat, batas waktunya sampai jam 10.10 menit. Ya. Baik, anak-anakku, berarti habis ini kembali lagi kalian masuk ke kelas online. Nah, ampun. Tutup dulu dengan berdoa, semoga apa yang akan kalian lakukan, kalian mendapatkan kemudahan, kelancaran, sehingga bisa membuahkan hasil yang terbaik. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya. Salam sehat selalu, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ya, dah. Tarik, sis. Ini sudah masuk. Ini kan sudah masuk ya. Ini sudah kita dipoles 90.